Di part sebelumnya, Li Gun menolak untuk mengikuti perintah avatar dewa dan menyingkirkannya secara paksa dari tempat itu. Salah seorang anak buah Yang Wei kemudian melaporkan tentang menghilangnya avatar dewa di Korea. Hal itu membuat Yang Wei naik darah. Entah kenapa banyak sekali masalah yang muncul sejak hancurnya Demon Tower. Adanya kabar yang mengatakan Li Gun masih hidup, avatar dewa di Korea tiba-tiba menghilang, ditambah lagi Yang Wei dan Divine Cadre-nya gagal mengalahkan disaster Spider Queen dan membuatnya kabur beberapa waktu yang lalu. Yang Wei, Saint Aries akhirnya memutuskan turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Korea. Kemarin di depan supermarket, Li Gun menghajar dua orang murid Gemini yang sekarang terbaring di rumah sakit. Kakek dari pria yang dihajar Li Gun sepertinya bukan orang biasa. Dia marah melihat cucunya terbaring tidak sadarkan diri. "Hei kau, siapa yang berani melakukan ini pada cucuku?" teriak kakek kepada pria yang ada di ruangan itu. Rupanya Divine Cadre Gemini telah mengutus seorang Templar untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dia adalah Ming Sung Hon, seorang Templar Gemini dengan rank S. Li Gun yang menginap di apartemen Jimin memotong rambutnya dan terlihat menjadi lebih tampan. "Luar biasa, kau terlihat keren mas bro," kata Jimin. Dulu rambut Li Gun bisa terlepas hanya gara-gara tiupan angin. Semua itu adalah efek dari penggunaan kemampuannya. Itulah kenapa dia sangat senang dengan rambut barunya saat ini. Tiba-tiba Li Gun menyadari keanehan di kamar Jimin. Bagaimana bisa ada disaster yang terus berdatangan di kamar itu tanpa henti? Jimin mengira disaster itu datang karena mencium aroma manis dari Li Gun. Tapi Li Gun membantah itu. Menurutnya, hal seperti ini biasa terjadi karena ada sesuatu yang menarik perhatian disaster ke dalam rumah. Rupanya, yang memancing kehadiran disaster adalah Divine Relic yang ada di kamar Jimin. Jimin mengatakan semua itu adalah benda berharga karena merupakan pemberian langsung dari Saint Gemini. Tapi Li Gun tidak peduli dan langsung menghancurkan Divine Relic yang dipegang Jimin. Tidak! Pokoknya barang-barang Jimin selalu rusak gara-gara Li Gun ya. Li Gun meminta Jimin untuk membuang semua Divine Relic miliknya, seperti topeng yang mengawasi gerak-gerik pemiliknya dan kotak musik yang mengumpulkan informasi pribadi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak habis pikir, para Saint hanya menipu orang-orang yang mempercayai mereka. Sialan. Memikirkannya saja sudah membuatku jengkel. Buang semuanya, kata Li Gun. Rupanya teman Jimin sudah pulang dan mendengar keributan dari dalam rumah dan langsung masuk untuk memeriksa. Li Gun menanyakan siapa orang yang masuk tanpa izin itu. "Hah? Aku tanpa izin? Aku adalah pemilik rumah ini," kata Sung Jae. Jimin kemudian menceritakan kepada Sung Jae kalau dia bertemu dengan orang ini, bertemu dengan Li Gun di Demon Tower. Dia juga menghabisi semua disaster dengan tangan kosong dan membuat pingsan dua murid rank A dari Gemini. Tentu saja Sung Jae tidak percaya dengan cerita itu. Sung Jae kemudian menanyakan kepada Li Gun tentang siapa dewa zodiak yang dia sembah dan dia bergabung dengan Divine Cadre mana. Li Gun menjawab bahwa dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu dan Li Gun menambahkan kalau dia tidak menyembah satupun dari 12 dewa. Sung Jae kembali bertanya, "Lalu siapa namamu?" Li Gun menjawab, "Namaku adalah Li Gun." Sung Jae langsung marah mendengar nama Li Gun disebutkan.
Kau asal masuk ke rumah orang, merusak Divine Relic, ditambah lagi, siapa namamu tadi? Berani sekali kau menyamar menjadi pahlawan Lee Gun Nim. Hei Sung Jae, apa kau sudah sinting? Kau bisa membakar seisi rumah ini, kata Jimin. Rupanya Sung Jae adalah penggemar fanatik Lee Gun. Dia tidak suka kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Lee Gun, apalagi menyamar sebagai orang yang paling dia kagumi, Lee Gun. Lee Gun memiliki skill Fixating a God, memungkinkannya untuk melihat semua skill dan kemampuan targetnya. Lee Gun kagum dengan bakat Sung Jae yang sudah bisa menggunakan summon kelas atas di usianya yang masih muda. Dan skill yang dilihat Lee Gun ternyata bukan hanya sekedar pajangan. Hei Jimin, sebaiknya kau nyah jika tidak ingin ikut terlibat masalah ini, kata Sung Jae. Lee Gun yang tadi berdiri di depan Sung Jae dengan sekejap mata sudah berdiri di belakangnya. Sung Jae sendiri tidak bisa melihat kecepatan itu. Lee Gun langsung menyentil kepala Sung Jae karena jika dibiarkan bukan hanya rumah ini tapi seluruh bangunan apartemen akan terbakar. Tang! Hyung, Sung Jae tidak mati kan? Tanya Jimin. Tenang saja, dia tidak apa-apa. Nanti juga dia akan bangun sendiri, balas Lee Gun. Lee Gun kemudian masuk ke sebuah kamar dan menemukan banyak sekali patung dirinya. Rupanya ini adalah kamar khusus milik Sung Jae di mana dia menaruh semua barang koleksinya dan action figure Lee Gun yang lebih berharga dari nyawa Sung Jae sendiri. Apa-apaan benda ini? Ini membuatku terlihat konyol, kata Lee Gun sambil mematahkan kepala action figure milik Sung Jae. Hentikan itu dasar bajingan sinting. Tidak, action figurku. Sung Jae menjadi korban selanjutnya dari sekian banyak barang yang sudah dirusak Lee Gun. Handphone, Divine Relic, dan action figure. Rupanya Saint Sagittarius sudah berada di Korea dan dia sedang menonton berita tentang kasus pemukulan 2 orang murid dari Divine Cadre Gemini. Seorang waiter kemudian mendatanginya yang ternyata tubuhnya telah dikendalikan oleh Yang Wei, Saint Aries. Ini tuh hampir sama kayak jurus Shinranshin no Jutsu milik Ino Yamanaka yang bisa mengambil alih tubuh targetnya. Yang Wei menggunakan cara ini karena Hugo tidak bisa dihubungi belakangan ini. Yang Wei tahu alasan Hugo datang ke Korea. Pasti ada hubungannya dengan rumor yang tengah beredar. Rumor yang mengatakan kalau Lee Gun masih hidup. Yang Wei juga meminta agar Hugo memberikan informasi yang tidak dia ketahui. Dengan kemampuan Hugo, dia bisa mematahkan skill milik Yang Wei dengan mudah. Dan mbak-mbak waiters pun kembali sadarkan diri. Sama seperti Lee Gun, Hugo Others juga membenci Saint lainnya. Kembali ke Jimin yang sedang berbelanja bersama Sung Jae di supermarket. Di sini dia masih tidak percaya kalau orang yang dibawa Jimin adalah Lee Gun yang asli. Karena menurutnya Lee Gun adalah penyelamat umat manusia, bukan preman yang datang dan menghancurkan barang-barang orang lain. Jimin membalas kalau dia sangat yakin melihat orang itu keluar dari Demon Tower. Ditambah lagi kekuatannya sangat luar biasa. Tiba-tiba ada pencuri yang menabrak mereka berdua. Orang itu adalah murid dari Scorpio yang menyalahgunakan kekuatannya. Di saat orang itu sudah ingin kabur, Lee Gun muncul. Hei, ku dapat kau. Tujuan Lee Gun datang ke supermarket adalah karena dia lupa meminta Jimin untuk membelikannya daging ayam. Di sini Lee Gun bertemu langsung dengan Ming Hon, orang yang diutus Gemini untuk mencari tahu siapa pelaku pemukulan 2 anggota Divine Cadre-nya. Pencuri itu kembali melarikan diri, tapi tiba-tiba disaster muncul dari bawah tanah. Pencuri itu kembali kabur karena dia cukup yakin bahwa tidak ada yang bisa menyaingi kecepatan Divine Cadre Scorpio. Namun sialnya dia justru berakhir menjadi santapan Spider Queen.
Spider Queen adalah disaster yang dulu gagal dikalahkan oleh Yang Wei dan Divine kadernya. Semua orang menjadi panik dengan kemunculan Spider Queen dan banyak disaster lainnya. Salah seorang anak kecil terpisah dari orang tuanya dan hampir menjadi santapan disaster. Beruntung, Li Gun datang menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, anak itu malah kabur karena menurutnya orang yang menyelamatkannya lebih menakutkan daripada disaster. Baiklah kalau begitu, haruskah aku mulai pemanasan setelah sekian lama? Kata Li Gun. Berita mengenai kemunculan Spider Queen sampai ke telinga Yang Wei. Yang Wei tidak ingin masyarakat tahu kalau dia dan Divine kadernya telah membiarkan Spider Queen kabur saat raid. Yang Wei juga sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Spider Queen seorang diri. Apalagi tempat itu telah dianggap zona merah. Oke, sedikit penjelasan. Setelah kemunculan disaster, manusia mengkategorikan wilayah menjadi 6 tingkat. Yang pertama, zona biru yang merupakan wilayah dewa dan pengikutnya. Yang kedua, zona hijau, wilayah tanpa disaster dan dipastikan aman. Yang ketiga, zona kuning, orang-orang diminta waspada karena tidak diketahui kapan disaster akan muncul di daerah itu. Yang keempat adalah zona oranye, tempat berbahaya yang terdapat banyak sekali disaster. Dan yang kelima, zona merah, tempat yang sudah dikuasai oleh disaster. Dan yang terakhir adalah zona hitam, yaitu tempat di mana manusia dipastikan tidak akan selamat jika memasuki daerah itu. Sedangkan untuk supermarket di mana Li Gun dan Jimin berada saat ini sudah dikategorikan sebagai zona merah, tempat yang sudah dikuasai disaster. Lanjut, Yang Wei kemudian memerintahkan Templarnya untuk mengubur Spider Queen bersama dengan bangunan itu. Dan untuk orang-orang yang ada di dalam supermarket, Yang Wei akan memalsukan informasi kepada pers dan reporter bahwa mereka semua telah mati dibunuh oleh disaster. Yang Wei tanpa ragu membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk melindungi nama baiknya. Sementara itu di dalam supermarket, Sung Hon menyerang dengan skill Ice Prison, penjara es. Tapi disaster masih dapat melepaskan diri dari skill itu dan kembali mengamuk. Hei kau, minggir! Li Gun datang dengan membawa kaleng soda. Li Gun melempar disaster kecil dengan kaleng soda dan dengan cepat menebas disaster lainnya dengan dagger miliknya. Sung Jae sampai kaget karena ini pertama kalinya dia melihat Li Gun bertarung secara langsung. Tapi di sini dia belum tahu kalau orang yang dia lihat ini adalah Li Gun yang asli ya. Setelah membunuh semua disaster, Li Gun mendapatkan notifikasi XP tahta dewa bertambah. Anda mendapatkan material crafting. Material crafting dapat digunakan untuk menempa skill dan relik. Ming Sung Hon, seorang rank A, juga kaget melihat Li Gun yang bisa mengatasi disaster dengan mudah, di mana dia sendiri kesulitan melawan disaster itu. Sung Hon baru menyadari bahwa orang yang selama ini dia cari, orang yang menghajar dua anggota Gemininya, adalah Li Gun, orang yang berdiri di depannya saat ini. Sudah kuduga, ada yang tidak beres. Rupanya kau adalah pelaku yang menyerang Templar kami kan? Teriak Sung Hon. Diam! Bagaimana bisa kau menyadarinya? Tanya Li Gun. Bagaimana aku tidak menyadarinya, dasar idiot? Itu pakaian yang kau curi dari Templar kami kan? Dan relik itu seharusnya hanya dimiliki oleh kami Templar Gemini, kata Sung Hon. Kenapa benda ini ada pada aku? Menjijikan. Trak! Li Gun menghancurkan Divine Relic milik Gemini. Dasar bajingan kurang ajar. Spider Queen kembali menyerang orang-orang dan Li Gun melompat menghajar Spider Queen. Enyah kau dasar laba-laba, kata Li Gun.
Li Gun bisa memukul mundur disaster itu tanpa bantuan item atau relik yang biasa digunakan Saint dan Templarnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Choi Sung-yuk, Bishop Gemini, tiba di lokasi. Dia memberikan perintah kepada Sung Jae dan Sung Hon melalui telepati, meminta mereka berdua untuk segera keluar dari supermarket menggunakan skill teleportasi milik Sung Hon. Karena orang-orang dari Aries akan datang untuk merubuhkan bangunan itu untuk menutupi kesalahan mereka yang telah membiarkan Spider Queen kabur. Sung Yuk tidak bisa menghentikannya karena Yang Wei sendiri, Saint Aries sendiri yang datang untuk melakukannya nanti. Sung Hon hanya bisa menteleportasi 2 orang, dia dan Sung Jae. Dan orang-orang yang tersisa akan dikubur bersama supermarket. Sung Jae menolak karena dia tidak ingin meninggalkan temannya, Jimin dan orang-orang lainnya. Sung Hon tidak ingin mati di sini. Dia juga tidak bisa menolak perintah Saint. Jadi, Sung Hon berencana untuk membawa Sung Jae secara paksa. Baru saja mereka ingin bertarung, mayat monster yang dihajar Li Gun malah terlempar mengenai Sung Hon. "Oi, kenapa kalian masih di sini? Tempat ini berbahaya. Cepat pergi sana," kata Li Gun. Sung Jae lalu melaporkan situasinya tentang Saint Aries yang akan mengubur supermarket bersama disaster dan semua orang yang ada di dalamnya. Sung Hon bangkit kembali dan memilih untuk kabur menggunakan teleportasi seorang diri. Belum sempat menggunakan teleportasinya, dia justru tertangkap oleh Spider Queen dan berakhir menjadi makanannya. "Kalian berdua pergilah evakuasi orang-orang, biar aku yang mengatasi disaster ini," kata Li Gun. Yang Wei baru saja sampai di lokasi. Tiba-tiba barrier yang mereka pasang hancur karena kekuatan besar dari dalam supermarket yang menyerupai anaconda. Semua orang berhasil keluar dan mengatakan kalau ada seseorang yang berhasil membunuh monster laba-laba di dalam supermarket. Mendengar itu, Yang Wei langsung melompat ke lantai atas untuk memeriksanya secara langsung. Dan benar saja, dia melihat banyak sekali bekas pertarungan dan menemukan jasad Spider Queen yang sudah mati. Yang Wei merasakan kehadiran Saint Sagittarius dan mengira Hugo lah yang telah mengalahkan Spider Queen. Tiba-tiba di belakangnya muncul seseorang. Yang Wei terkejut karena dia tidak bisa merasakan kehadiran orang itu. "Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu tanpaku, bro? Apa ada yang aneh? Kenapa kau terlihat sangat terkejut, ha?" Li Gun muncul dengan senyuman jahatnya. Sementara itu, di luar supermarket, orang-orang yang terluka sedang mendapatkan perawatan medis. Sung Jae berpikir, apakah orang itu benar-benar Li Gun? Secara fisik memang berbeda, tapi dari gaya bertarungnya sangat mirip dengan Li Gun Nim, pahlawan Korea yang dia kagumi. Hugo Others juga sampai ke tempat itu. Hugo kemudian mendatangi Sung Jae dan Jimin. "Sung Jae, kenapa kau ada di sini?" tanya Hugo. Rupanya Sung Jae adalah anak dari Saint Sagittarius. Kelihatannya Sung Jae tidak terlalu akrab dengan ayahnya. Mungkin ada masalah pribadi antara mereka berdua. "Tidak masalah, karena sepertinya kau baik-baik saja." "Sung Jae, apa kau melihat orang yang sudah mengalahkan Spider Queen?" tanya Hugo. Tanya ayah Sung Jae gitu. Tapi di sini Sung Jae masih saja cuek dan tidak memperdulikan ayahnya karena merasa khawatir. Jimin bertanya, Sung Jae, apakah Li Gun Hyung baik-baik saja? Nggak kenapa-napa kan dia?" Mendengar Jimin menyebut nama Li Gun, Hugo langsung menanyakan di mana orang itu sekarang. "Oh, jadi nama Texo yang selalu dibicarakan Li Gun Hyung itu Saint Sagittarius ya? Hyung itu ada di dalam dan dia juga yang sudah mengalahkan Spider Queen. Dia bilang sih namanya Li Gun," jawab Jimin. Belum selesai Hugo bertanya, tiba-tiba terjadi ledakan di lantai atas. Rupanya
Li Gun dan Yang Wei sedang bertarung. Yang Wei terlihat sedang kewalahan dan tidak diuntungkan dalam pertarungan ini. Hei, ini pertemuan pertama kita setelah 20 tahun loh. Kenapa kau malah menyerangku kawan? Tanya Li Gun seolah memprovokasi Yang Wei. Li Gun kemudian maju dan melayangkan tinjunya hingga membuat Yang Wei terpental. Dengan kecepatan kilat seperti Hokage keempat, Li Gun sudah berada di belakang Yang Wei dan jedar. Dasar bajingan culun. Kudengar kalian mencuri divine relikku dan memalsukan wasiatku. Ya, tidak apa-apa juga sih, karena aku akan membunuhmu di sini. Kemudian menghancurkan rumahmu dan divine kadremu. Aku akan mengambil kembali semua divine relikku yang telah kalian curi. Dan aku akan menghabisi semua Sain yang telah mengkhianatiku di Demon Tower, kata Li Gun. Yang Wei tahu ancaman itu bukanlah bualan semata. Untuk membela diri, Yang Wei kemudian menggunakan skill ultimate-nya. Li Gun kemudian mendapatkan notifikasi. Divine God, Dewa Aries, Sang Jet Emperor menunjukkan dirinya. Ya, meskipun yang datang bukan tubuh aslinya sih. Yang Wei kemudian mengunci pergerakan Li Gun dengan menggunakan skill 1000 pedang. Sovereign Skill. Wow, luar biasa. Hebat-hebat, kata Li Gun dengan santainya. Tutup mulutmu dan matilah, kata Yang Wei. 1000 pedang itu kemudian terbang ke arah Li Gun. Dush. Hahaha. Apa kau pikir selama 20 tahun ini kami tidak bertambah kuat, dasar idiot? Kata Yang Wei dengan sombongnya. Tiba-tiba Li Gun menghempaskan semua pedang itu dan langsung menghajar wajah Yang Wei. Bak! Li Gun kembali mendapatkan notifikasi dan sebuah skill baru. Divine God Aries, Jet Emperor menanyakan kenapa Li Gun masih hidup, dan dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Divine God Aries, Dewa Aries kemudian menghilang meninggalkan Yang Wei seorang diri. Setelah menerima serangan Sovereign Skill dari Yang Wei, Li Gun berhasil menyembuhkan tubuhnya dengan skill Super Regenerasi. Hahaha. Kalau begitu, ini waktu yang tepat untuk mencoba skill baru yang kudapatkan, kata Li Gun sambil tersenyum jahat. Tidak. Semua Templar Aries bersama dengan Hugo datang untuk memeriksa situasi. Namun yang mereka dapatkan bukan hanya bangkai disaster, tapi juga Saint Aries yang sudah sekarat dan tidak sadarkan diri, dengan sepucuk surat di atasnya yang bertuliskan, "Aku dalam perjalanan ke rumah Yang Wei." Surat itu ditulis oleh Li Gun. Rupanya Li Gun sudah meninggalkan lokasi dan langsung berangkat ke kediaman Yang Wei untuk mengambil kembali semua divine relic miliknya yang telah dicuri. Itu dia pembahasan Disaster Class Hero Has Returned untuk part 3-nya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan update untuk video selanjutnya. Salam.